Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kejahatan dan kelicikan yang selama ini dia lakukan untuk menyiksa dirimu secara perlahan. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kejahatan dan kelicikan yang selalu dia lakukan. Ya, di sini ada The Judgment Energy dan The Judgment ini tegak lurus. Kemudian di sini ada Page of Cups dan Page of Cups ini reverse. Baik, di The Judgment yang tegak lurus dan Page of Cups yang reverse, terbaca dengan sangat jelas ya, bisa dikatakan bahwa kelicikan dan kejahatan dia adalah kelicikan atau bahkan kejahatan yang di sini ternyata membuat kamu merasa trauma. Ya. The Judgment energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemudian Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kamu merasa trauma atas apa yang dia lakukan, karena di sini ibarat kata dia itu pandai sekali untuk bagaimana caranya membuat kamu selalu masuk dalam tipu muslihatnya dia di sini. Membuat kamu untuk kamu senantiasa percaya sama dia di sini. Ya. Jadi kayak ibarat apa ya? Dia menanam karma-karma negatif di sini, di mana karma negatif yang dia lakukan ini bukan hanya menyerang hatimu, bukan hanya menjahati hatimu, tetapi potensi besar kayak ada orang lain yang kamu sayang juga, atau bahkan ada orang-orang yang kamu sayang juga di sini yang disakiti oleh ulah dia di sini, potensi besar. Ya, dia sedang menanam karma buruk di sini. Ya. Dia kayak bener-bener apa ya, sudah beberapa kali mendapatkan karma buruknya di atas perilaku di kehidupan dia, tapi dia nggak pernah ada kapoknya. Walaupun dia tahu, walaupun dia paham ketika dia melakukan energi kelicikan atau bahkan kejahatan kepada kamu, dia selalu sial. Dia paham itu potensi besar bagi yang resonate. Ya. Tapi dia memang tidak bisa untuk apa ya, tanpa henti menjahati diri kamu gitu loh. Ya. Ada Three of Cups yang reverse, ya. Di Three of Cups yang reverse terbaca dengan sangat jelas ya. Di sini memang bisa dikatakan bahwasanya dia menjahati kamu ini dengan cara dia melibatkan cinta segitiga di kehidupanmu, atau bahkan kamu dijadikan sebagai korban cinta segitiganya di sini. Mungkin dia melakukan perselingkuhan berkali-kali di sini. Dia memanipulasi kamu dengan cinta-cintanya dia kepada kamu gitu loh.
Dia memanipulasi kamu dengan cara dia selalu bersikap baik kepada kamu ketika dia ada maunya, tetapi setelah dia udah dapetin apa yang dia mau, dia mendepak kamu begitu saja. Kamu yang menemani dia, kamu yang benar-benar di sini kayak ada untuk dia, tetapi kamu juga di sini yang benar-benar kayak terus dibuat tidak aman oleh dia gitu loh di sini. Padahal di sini terbaca kamu tulus loh. Padahal di sini terbaca kamu selalu berusaha untuk bersikap baik dan memberikan yang terbaik untuk dia. Tapi di sini tetap kamu kayak ngerasa bahwa apa yang dia berikan sama kamu itu hanya sebatas kesakitan yang kamu rasakan, bukan cinta. Ya. Kenapa saya katakan bukan cinta? Karena terbaca dengan sangat jelas, ibarat kata dia bilang dia cinta, dia bilang dia nggak mau pisah, tapi dia bener-bener kayak menyiksa kamu secara perlahan deh sini. Dengan cara energi triparty, relation di sini. Ya. Ada page of swords yang tegak lurus. Dia selalu menciptakan sebuah kedramaan di hidup dia dengan cara dia memainkan triknya dia untuk dia menyerang mentalmu di sini. Maksud dari dia menyerang mentalmu ya di sini terbaca dengan sangat jelas, ibarat kata dia keluar masuk di kehidupan kamu, membuat kamu merasa bingung. Ketika dia sudah membuat kamu merasa bingung, dia kayak bener-bener kayak apa ya, menguras energi kesadaranmu ya, ibarat kata di sini kamu dimanipulasi tanpa ampun gitu loh. Ya, dimanipulasi tanpa ampun di sini. Karena mungkin potensi besar bagi yang resonate, kamu hampir gila dibuat olehnya. Kamu overthinking sekali dengan ulahnya. Bahkan mungkin kamu terjaga, kamu tidak tidur atau kamu tidak istirahat secara tenang, secara nyaman, karena pikiran kamu selalu tertuju kepada dia. Hati kamu selalu tertuju pada dia, walaupun kamu tahu dia berselingkuh, atau walaupun kamu tahu dia mempermainkan kamu, walaupun kamu tahu kamu selalu memberikan maaf, memberikan kesempatan, dia terus mengulang kesalahan yang berulang. Ya, karena saking tulusnya kamu di sini. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Kemudian ada Ace of Swords dan Ace of Swords ini tegak lurus ya. Elemen udara muncul lagi di sini, Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Ace of Swords yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, juga bisa dikatakan bahwa sampai dengan detik ini, sampai dengan sekarang ini, kalau ditanya ya bagi yang resonate apakah kamu dendam, kamu tidak dendam sama sekali terhadap dia. Kamu juga nggak tahu kenapa kamu selalu memaafkan dia di sini. Karena kamu punya pikiran, kamu punya kayak semacam apa ya, prinsip ya selama ini, bahwasanya ketika kamu selalu bersikap baik kepada dia, kamu selalu berusaha untuk tulus sama dia, pasti dia akan berubah pada hasil akhirnya. Pasti di sini dia akan menyadari bahwa kamulah yang terbaik. Dan di Ace of Swords yang tegak lurus pun terbaca di sini memang potensi besar dia sudah mengakui, atau bahkan gengsi ataupun tidaknya dia mengakui sebenarnya kalau kamu yang terbaik. Kalau kamu yang paling oke di sini. Kalau kamu yang paling tulus, paling ikhlas sama dia, tanpa pamrih di sini. Ya. Gitu. Karena memang terbaca bisa dikatakan bahwa energi dia itu adalah energi yang belum bisa lepas dari kamu. Karena nggak bisa dipungkiri juga pikiranmu selalu tertuju sama dia. Nggak bisa dipungkiri juga potensi besar kayak dia selalu muncul di kehidupan kamu. Dan dia memang nggak bisa tanpa kamu di sini. Ya. Kemudian ada the Hierophant, dan the Hierophant ini reverse. The Hierophant energi dari Taurus di sini.
kejahatan dan kelicikan yang dia lakukan adalah dia jahat atau bahkan dia licik dengan cara dia selalu menjanjikan sesuatu hal kepada kamu. Mungkin dia janji untuk akan seperti ini, atau mungkin dia janji untuk akan memberikan ini, atau mungkin dia berjanji untuk akan berubah, atau mungkin dia janji untuk dia akan menikahimu, atau dia janji akan rujuk, atau dia janji akan apa ya di sini, membuat kamu untuk kamu seperti ini itu gitulah di sini. Tapi potensi besar itu hanya sebatas muslihatnya dia atau bahkan kebulsetan dia di sini. Karena terbaca mau segimanapun status kalian, baik itu status pernikahan, komitmen, pacaran, tunangan ya, atau bahkan selingkuhan, potensi besar status kalian adalah status yang menurut dia hanya sebatas status tanpa tanggung jawab gitu loh. Itulah kenapa di The Hierophant yang reverse dia selalu bersikap atau bahkan bertindak tentang sesuatu hal yang itu kayak berkhianat dengan status yang dia buat sendiri, itulah dia sendiri. Ya. Dia berkhianat atas status dia berkhianat atas janji dia berkhianat atas ucapan dia di sini. Begitu. Kemudian ada the temperance yang tegak lurus. The temperance energi dari Sagittarius. The temperance yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan the judgment energi yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwa selama ini kamu selalu menolong dia, kamu selalu membantu dia, kamu selalu memberikan dia kesempatan di sana. Kehadiranmu sangat berarti di hidup dia. Mungkin di sini tanpa kamu ya, dia udah jadi seseorang yang apa ya, dalam kondisi terpuruk gitu loh. Karena mungkin potensi besar kamu juga menolong membantu dia, bukan hanya tentang status yang mengikat kalian, tetapi karena kamu di sini benar-benar membantu menolong dengan ketulusan yang dimana kamu berkorban banyak hal, baik itu mungkin pekerjaan, mungkin itu finansial, mungkin itu kayak semacam kamu rela mengorbankan orang lain demi dia, artinya kamu rela meninggalkan orang lain demi dia, atau kamu rela untuk kamu cuek kepada orang-orang yang kamu sayang demi dia di sini. Ya. Apapun itu, potensi besar memang sudah banyak sekali pengorbanan yang kamu korbankan sampai itu udah tidak terhitung lagi gitu loh di sini. Ya, ada Nine of Pentacles yang tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Di Nine of Pentacles yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Page of Cups yang reverse, terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwa di sini apa yang pernah kamu korbankan untuk dia atau apa yang menjadi pengorbananmu selama ini itu kayak nggak ada artinya di hidup dia di sini. Karena di sini kayak dia selalu ngambil untung, ngambil kesempatan, dan selalu kayak ngerasa apa yang kamu lakukan itu hanyalah sebuah kewajaran gitu loh di sini. Mohon maaf. Dan di Page of Cups yang reverse pun di sini dia selalu kayak mempermainkan hatimu. Dia selalu kayak apa ya, membuatmu untuk kamu selalu berharap. Tapi dia hanya menguras atau bahkan dia hanya memanfaatkan di sini, atau bahkan ibarat kata ya dia kayak nggak ada energi tahu diri sama sekali, nggak ada di sini. Dan tapi dia menikmati hartamu, atau dia menikmati bantuanmu, atau dia menikmati powermu di sini yang kamu berikan kepada dia gitu loh. Ya. Ada Ace of Pentacles yang reverse. Di Ace of Pentacles yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Three of Cups yang reverse, terbaca dengan sangat jelas mungkin di sini ya potensi besar selingkuh yang dia lakukan atau perselingkuhan yang terjadi ini menggunakan uangmu, atau ini menggunakan tabungan kalian, atau ini menggunakan aset atau hartamu, atau kendaraanmu, atau rumahmu. Ya. Karena di Ace of Pentacles yang reverse pun di sini kayak ibarat kata ya
Kamu yang selalu menolong dia, ya, kemudian kamu membantu dia untuk sedikit demi sedikit kuat dalam hal finansial. Tapi ketika dia sudah punya itu, dia sudah ada pondasi itu, dia malah justru kayak memanipulasi kamu dengan cara bisnis, dengan cara kerja, dengan cara lembur, dengan cara apapun itu. Padahal di sini dia berselingkuh, dan ternyata apa yang dia lakukan dengan perselingkuhan dia ini menghabiskan uangmu atau menghabiskan uangmu bersama dia gitu loh, atau tabungan bersama gitu loh di sana. Ya. Queen of Pentacles yang tegak lurus. The Queen of Pentacles yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Page of Swords yang tegak lurus juga terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa sampai dengan saat ini ketika saya menarik energi kalian yang resonate, terbaca dia masih menggunakan atau memakai atau bahkan di sini menyimpan apa-apa yang berkaitan dengan harta kalian di sini, hartamu dan harta dia, atau hartamu secara pribadi. Mungkin dia masih menggunakan baju yang kamu belikan, atau mungkin di sini dia masih menggunakan uangmu untuk makannya dia, atau kamu mungkin di sini kayak masih ngasih support dia dalam hal finansial, atau bahkan papan di sini kayak semacam rumah atau lain sebagainya. Ya. Karena memang ibarat kata sekarang ini juga kamu sedang menunggu atau kamu sedang menanti untuk dia mengakui segala kesalahan, atau bahkan untuk dia kena batunya di sini potensi besar. Karena bagi kamu adalah kamu tidak dendam sama dia, tapi kamu ingin sekali untuk dia bisa berubah. Dan kamu pun kayak pengen juga dia segera untuk mendapatkan apa ya di sini kayak semacam pelajaran, ya, agar dia bisa paham dan tahu bahwasanya kamu selalu punya power dengan ketulusan, yang dimana power kamu itu kamu gunakan untuk membantu dia, menolong dia. Tapi di sini malah kamu dibuat sakit oleh dia, kamu dibuat overthinking oleh dia. Ya, ada King of Wands yang reverse. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di King of Wands yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Ace of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga, bisa dikatakan bahwa sesungguhnya dia itu beban hidupmu. Tapi dia pandai sekali dengan kelicikan dia selalu membalikkan sebuah fakta bahwa kamu adalah beban hidupnya dia di sini. Ya, kenapa saya katakan dia adalah beban hidupnya kamu? Karena di sini ibarat kata ya, selama ini tentang perjuangannya kamu itu hanya sebatas perjuangan yang selalu dibalas dengan air tuba gitu loh. Sedangkan dia selalu kayak apa ya, ibarat kata tidak hanya menguras tentang apa yang kamu miliki, tidak hanya menguras tentang apa yang menjadi energimu, tapi juga menguras emosional kamu sendiri, sehingga kayak apa ya, ibarat kata dia menghancurkan segala harapan dan harapan banyak orang kepada kamu, karena mungkin kamu punya energi yang selama ini kamu berusaha untuk membantu banyak orang, tapi karena dia kamu jadi nggak bisa fokus membantu banyak orang gitu loh. Ya, ada Queen of Swords yang tegak lurus, ada Five of Swords yang reverse. Energi Sword cukup kuat ya. Sword itu elemen udara, Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Queen of Swords yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Hierophant yang reverse, di sini terbaca sebenarnya kalian sama-sama keras ya. Kalian sama-sama punya watak kalian itu keras, watak kalian yang apa ya di sini mudah tersinggung, watak kalian yang walaupun mudah tersinggung, kalian berusaha untuk mengambil sesuatu keputusan ya berdasarkan apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan, apa yang di sini sudah kalian apa ya, kalian mantapkan gitulah di sini. Dan terbaca memang karakter kamu dan karakter dia itu sulit sinkron di sini. Kenapa saya katakan sulit sinkron? Karena kayak ibarat kata bisa dikatakan kamu seperti melihat cerminanmu dari dia gitu loh. Ada energi mirror di sini, kuat sekali ya. Di Queen of Swords yang tegak lurus pun di sini terbaca kamu selalu melihat sesuatu hal dengan berbagai macam perspektif. Dia pun sama, tapi di sini karena dia orangnya agak licik,
sehingga dia berusaha untuk menutupi sebuah kebenaran agar selalu menyudutkan bahwa kamu yang salah. Itu karena egonya dia ngasih makan egonya dia. Dan karena kamu juga orangnya di sini keras ya, kamu mudah terpancing dengan egonya dia. Di Five of Swords yang reverse di sini terbaca bahwa kalian saling bertengkar dengan ego kalian masing-masing. Kalian saling untuk apa ya di sini kayak apa ya, menyalahkan atau bahkan menyudutkan dengan ego kalian masing-masing. Gitu. Kamu mempertahankan apa yang menjadi kebenaran dan dia juga mempertahankan apa yang menjadi kebenaran menurut dia di sini. Jadi ego saling berperang gitu loh. Dan di Five of Swords yang reverse pun di sini terbaca sesungguhnya kalian itu saling menginginkan, tapi kalian saling menyakiti tanpa ampun. Lagi-lagi kalian saling menyakiti tanpa ampun. Bahkan potensi besar dari pihak kamu di sini, walaupun kamu gak ada dendam sama dia, tapi kamu sering menangisi. Kenapa kamu bisa suka sama dia? Kenapa kamu bisa cinta sama dia? Kenapa kamu bisa kepikiran sama dia? Kenapa kamu sulit untuk move on dari dia? Kenapa kamu kayak baik sekali pada dia gitu loh. Kamu mempertanyakan itu karena banyak sekali perilaku-perilaku dia yang di sini ternyata itu kayak tidak ada rasa iba sekalipun untuk berhenti, untuk tidak membuat kamu menderita gitu loh. Karena memang selama ini potensi besar dia selalu membuat dirimu itu seperti kayak terkurung dalam kenelangsaan gitu loh di sini. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami adalah dia kurang tahu diri di sini. Dan dia yang kurang tahu diri adalah dia yang masih kamu harapkan untuk dia kembali, atau masih kamu harapkan untuk dia datang mengakui kesalahan, atau masih kamu harapkan untuk di sini dia kena batunya atas apa yang dia lakukan. Padahal di sini ketika kamu berusaha untuk ingin move on, maka kamu harus bisa masa bodoh terhadap dia. Dengan cara di sini menserahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa. Biarlah Sang Maha Kuasa yang mengatur hidup dia, atau yang ngasih pelajaran kepada dia, atau yang menggerakkan hati dia. Gitu loh. Berharap boleh, tapi tolong berharapnya kamu jangan overthinking gitu loh. Karena di sini berharapnya kamu adalah berharap yang membuat kamu overthinking. Jadi kamu harus bisa untuk mengikhlaskan dia. Yang paling utama juga kamu harus berdamai dengan diri kamu. Kamu menserahkan diri kamu kepada Sang Maha Kuasa, dan kamu menserahkan atas ulah dia selama ini kepada Sang Maha Kuasa. Karena selama kamu overthinking untuk berharap agar dia kena batunya, atau berharap agar di sini kayak dia datang minta maaf, atau berharap untuk dia benar-benar berubah, kemudian kayak mengakui kesalahan bla bla bla, itu hanya akan membuat kamu di sini untuk kamu terus mengingat dia atau teringat akan dia gitu loh. Bersikaplah masa bodoh, karena potensi besar memang hubungan kamu dengan dia sekarang adalah hubungan yang hampir karena perpisahan, atau bahkan hubungan yang sudah berpisah, atau bahkan hubungan yang statusnya itu belum selesai tapi kayak udah nggak ada kabar gitu loh, atau bahkan hubungan yang memang sudah selesai tapi masih terikat dengan energi gitu loh di sini. Jadi ikhlaskan dia dan damailah terhadap dirimu sendiri, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.